Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini kami akan memperkenalkan lebih dahulu panitia PPDB SD Katolik Wijana Jombang untuk tahun ajaran 2023-2024. Di sini ada Pak Pras sebagai ketua panitianya, lalu ada Bu Merisa sebagai sekretaris. Untuk lebih jauh tentang masalah PPDB nanti akan saya pandu di sini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Pras dan juga Bu Merisa. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh panitia PPDB. Sudah dimulaikah PPDB ini untuk pendaftaran anak-anak TK ke SDK Wijana? Lalu yang kedua, kira-kira nanti ada gelombang berapa saja supaya para orang tua nanti bisa mengetahui kira-kira anak saya masukkan ke gelombang berapa. Untuk itu saya persilakan untuk Pak Pras selaku panitia untuk menjelaskan waktunya dulu PPDB. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sulis. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik. Terkait dengan informasi PPDB, kami di SDK Wijana ini sudah membuka pendaftaran, Pak. Kami sudah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk waktu atau jadwal mulainya kapan, itu mulai bulan November sampai Desember, itu untuk yang gelombang pertama, gelombang 1 ya. Jadi perlu dicatat pembukaan pendaftaran untuk gelombang 1 itu bulan November sampai Desember. Nah, kalau bisa secepat mungkin ya, November ini secepat mungkin. Lalu untuk gelombang kedua itu bulan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret itu untuk gelombang kedua. Kemudian yang gelombang ketiga nanti April sampai Juni. Nah, itu. Nah, jadi dalam proses PPDB ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mendaftarkan atau memasukkan putra-putrinya ya, yang sudah usia SD untuk masuk ke SDK Wijana. Nah, kemudian banyak sekali ya keunggulan yang kami miliki ya, diantaranya kami juga punya ekstra-ekstra yang sekarang sudah berjalan, sudah aktif berjalan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada kami juga memadai. Kemudian biasanya ini ya ada yang ingin menanyakan, terus kalau saya ke gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga itu istimewanya apa ya? Ya ini itu penting pasti, ini Pak Pras ya. Pasti ya menanyakan, oh jadi bedanya apa sih? Bedanya apa sih gelombang 1? Gelombang 1 kok cuma 1 bulan, gelombang 2 bisa 3 bulan, gelombang 3 juga bisa 3 bulan. Istimewanya apa ya? Ya jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang istimewa, hanya saja kami memberikan promo. Ya, untuk promo ini sudah kami putuskan
ya, sudah kami siapkan bagi nanti ya, nanti bagi 20 pendaftar pertama di gelombang 1 ya, 20 pendaftar pertama di gelombang 1. Gelombang 1 tadi bulan apa? Ayo, November dan Desember ya. November sampai Desember. 20 pendaftar pertama pada gelombang 1 nanti akan mendapatkan potongan uang gedung sebesar 20%. Nah, Wow. uang sumbangan, Deng. Kok uang istimewa Bapak Ibu. Istimewa. Jadi segera saja langsung, wah siki mumpung November, enggak apa-apa. Ini masih semester 1 belum habis ya Bu ya? Oh belum. Belum ya, itu. Masih separuh jalan. Iya. Terus enggak apa-apa aja, enggak apa-apa, langsung aja. Daripada nanti nunggu tahun depan, nanti tutup, aduh bingung. Nah ini, seadanya aja. Masuk ke SDK Wijana. Nanti juga kami akan memandu bagaimana nanti prosesnya, wawancaranya juga ada jadwal wawancara yang sudah kami jadwalkan. Nggih. Ya, itu untuk yang gelombang pertama. Lah yang gelombang kedua, wah, itu nanti bisa disampaikan selanjutnya ya. Yang jelas ini gelombang pertama ini sudah saya buka ini petunjuknya ya. 20 pendaftar pertama. Itu ada dapat potongan diskon, nih. Oh, diskon. Diskon ada uang pixelnya ini. sumbangan 20% dari kesepakatan wawancara. Kemudian apa ya? Saya juga ini, kalau misalkan agenda PPDB kami ya, agenda PPDB kami banyak sekali agendanya, Pak. Nanti bisa dijelaskan sama Bu Merisa mengenai bagaimana promosinya. Itu nanti biar dijelaskan sama Bu Merisa. Tapi yang jelas saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu yang menonton live streaming ini ya, terus enggak usah ragu-ragu. Langsung datang aja ke SDK Wijana. Terus enggak apa-apa. Langsung dimasukkan. Besok kalau perlu datang ke sekolah minta formulirnya. Nah, itu. Gitu ya. Selanjutnya bisa dijelaskan Bu Merisa, Pak, untuk promosinya ya. Oke. Ya, itu tadi Bapak Ibu, ini informasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia PPDB. Ini mumpung masih di bulan November, ada gelombang 1, ada promo besar-besaran ini ya, 20% untuk 20 pendaftar pertama. Nah, ini berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Merisa tentang bagaimana strategi di bidang promosinya, Bu, terutama dalam waktu dekat ini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sulis. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menjelaskan tentang kegiatan promosi kita, nggih. Untuk dekat-dekat ini, dalam waktu dekat ini kami akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu semuanya, khususnya yang TKB. Kami akan datang ke sana, mempromosikan sekolah kami, menyampaikan apa yang ada di sekolah kami kepada Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, monggo, nanti teman-teman semua akan memberikan jawabannya. Itu untuk yang waktu dekat ini. Kemudian kami juga akan berkunjung ke TK Wijana, Pak Sulis. Di sana kami akan bersama dengan teman-teman akan belajar bersamalah, bermain semua apapun di sana bersama dengan anak-anak TKB supaya kami bisa lebih dekat lagi, sehingga nanti kalau mau masuk SD sudah kenal dengan kami semuanya gitu. Pendekatan lah gitu. Istilahnya seperti itu. Kemudian untuk sementara promosi kita yang terdekat itu Bapak Ibu
berkunjung ke rumah Bapak Ibu, membawa formulir Bapak Ibu. Nanti kami bawakan formulirnya langsung. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa langsung mengumpulkannya kembali ke sekolah, ke SD maksudnya. Selain itu ada juga kita biasanya mengundang anak-anak TKB itu untuk kegiatan acara-acara yang ada di sekolah kami, misalkan upacara, senam, lomba-lomba, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendekatan kami lebih intens lah dengan anak-anak yang TKB nih khususnya. Nah, semoga Bapak Ibu juga berkenan bergabung dengan kami di sini untuk menyekolahkan anak-anak semua TKB khususnya ke SDK Wijana sebagai pilihan pertama, utama maksudnya Pak Sulisi. Iya, betul, betul. Ini paling utama. Oke. Nggih. Ini ada sedikit bocoran Bu Merisa. Sedikit bocoran dari tim promosi bahwa nanti anak-anak TK itu akan dijak bermain bareng di SD. Oh iya. Iya, nanti ada sedikit wacana begitu, nanti akan ada direncanakan entah tanggalnya berapa, nanti akan diadakan permainan bareng, lomba kecil-kecilan gitu. Iya, itu lomba anak-anak. Beberapa tahun yang lalu kami sering melakukan itu Pak Sulis, karena pandemi ini kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa mengajak anak-anak untuk anak TK ya, TKB untuk bermain dengan kita, lomba bersama kita, terus melakukan kegiatan apapun itu kami tidak bisa dengan mereka gitu selama pandemi. Nah ini kebetulan pandeminya sudah mulai berkurang sudah, ini ya. Iya, sudah Iya. mulai lerem, kita giatkan lagi kegiatan-kegiatan yang mengajak anak-anak TKB itu supaya jatuh cinta dengan kita. Iya. Ini yang kita tunggu-tunggu, nggih. Supaya nanti kita kenal dengan SD kita, nggih. Kalau sudah kenal maka tak sayang kalau nggak kenal ini, nggih. Betul, ya. Maka dari itu nanti akan lebih banyak untuk promosinya nanti ke TK Wijana, gitu, nggih. Nggih, itu sebagai apa ya? Lahan kita. Lahan kita. Lahan terbesar Pak Bapak Ibu. Iya. Dengan itu lahan terbesar Oke. kami. Mungkin bisa itu Bu Marisa, bisa dijelaskan juga ke para orang tua wali murid kelas TK khususnya, di SD itu sebenarnya ada ekstra apa saja sih supaya untuk mengembangkan bakat anak-anak ini tersalurkan begitu? Kalau di SD ini banyak Pak, ya. Bapak Ibu di rumah banyak sekali. Kami punya ekstra pagi dan sore Bapak Ibu. Kalau pagi itu kita laksanakan hari Sabtu. Kemudian kalau sore itu ada di hari Selasa dan Kamis. Kalau nggak salah. Iya, di Selasa dan Kamis. Nah, apa saja ekstranya? Kalau pagi itu ya Bapak Ibu, ekstra wajib kami itu pramuka. Dan gurunya kami ambil dari luar pembinanya, bukan dari kami ya. Sehingga materinya bisa lebih luas, lebih ya, luas gitu lebih ya. menarik. Kalau Lebih dari menarik. kita mungkin gitu-gitu saja Iya. ya, karena kita bukan guru pramuka. Kalau dari pembina luar mungkin lebih menyenangkan ya. Lebih spesial gitu, ya, nggih. betul. Iya. Kemudian untuk yang pagi juga ada ekstra pilihan Pak Sulis. Nggih. Bapak Ibu di rumah, selain wajib itu tadi pramuka, nggih, ada ekstra pilihan itu antara lain menari. Kami juga mengambil guru dari luar. Kemudian melukis juga, gurunya semua dari luar. Terus olah vokal, pantomim, catur, renang, basket, futsal, apalagi atletik, nggih. Ada nari juga nggih? Ada nari Itu juga. yang pilihan, nggih. Nggih. Pagi. Ada ini Pak Sulis, apa namanya? Pagi sore ya tadi ya saya bilang ya. Kalau paginya hanya menari, melukis, vokal sama pantomim, catur, nggih. Renang juga, nggih. Nggih, renang. Nah, kalau yang lain itu di sore hari seperti basket,
futsal itu ya. Itu. Untuk ekstranya Pak Suli. Oh iya iya iya. Unggulannya kita di situ. Dan untuk pantomim kita sering dapat juara. Dapat Pak. juara nggih. Iya. Untuk pantomim kita dapat juara, tari juga itu yang dapat juara. Itu untuk ekstranya yang sudah berjalan sekarang Pak. Oh nggih nggih. Sebenarnya banyak ekstra yang lain, tapi untuk sementara ini yang sudah berjalan dengan baik yang kami sampaikan. Iya iya. Terus satu lagi Bu Marisa. Oke. Ini biasanya anak-anak di kelas 1 yang baru, ini kan ada beberapa anak yang mungkin sulit untuk baca tulis, untuk sulit berhitung. Oke. Apa yang istilahnya ada tambahan Dari pelajaran sekolah, apa gitu ya untuk membantu anak-anak yang kesulitan membaca, menghitung sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Oke Pak Sulis. Untuk anak-anak yang putra-putri Bapak Ibu yang belum lancar baca, jangan khawatir. Nanti sekolah setiap tahun itu Pak Sulis, nggih. Setiap tahun Oke, ya. setiap tahun pasti ada. Itu kami memberikan les tambahan Pak Sulis, baca tulis khususnya. Nah, itu kami berikan biasanya seminggu itu 3 kali. Tapi kami juga berharap supaya orang tua di rumah juga mendukung sehingga anak-anak ini juga segera bisa membaca dengan lancar. Itu Pak Sulis. Itu program sekolah sudah lama, berjalan sudah lama. berjalan Nggih. lama. Nggih. Cuma yang ada anak yang tidak bisa merasakan les tambahan ya karena pandemi beberapa tahun lalu itu ya, 2 tahun itu. Karena kita belajarnya lewat daring waktu itu, Pak. Iya. Nggih nggih. Untuk Pak Pras mungkin bisa dijelaskan Pak Pras ini sekolah SD ini punya apa fasilitas sekolah yang dipakai di kelas-kelas ini? Iya. Jadi untuk SDK Wijana ini fasilitasnya sudah memadai. Di antaranya lapangan, kita sudah punya lapangan basket, itu bisa sekaligus digunakan sebagai lapangan futsal Pak Sulis. Jadi kalau sore itu yang ikut ekstra basket ya sudah ngumpulnya di lapangan itu. Kita punya lapangan sendiri. Kalau dibayangkan di sekolah-sekolah yang lain mungkin ada yang belum punya lapangan sendiri ya. Mungkin hanya punya sepetak gitu aja tapi belum memadai. Sedangkan kami sudah ada untuk lapangan basket itu kami sudah mempunyai. Kemudian lab IPA. Nah, ini lab IPA. Lab IPA ini sangat fenomenal ya bagi kami semua karena kami mempersiapkan lab IPA itu dengan penuh sungguh-sungguh. Di situ banyak sekali informasi. Ya, biasanya Alat peraga digunakan juga, nggih? alat peraganya banyak sekali. Jadi kalau misalkan kelas 1 pernah ke lab IPA napa mboten Bu? Belum sampai situ ya. Belum itu ya. Tapi kalau misalkan berhitung gitu mungkin bisa lah ya. Nah, di situ ada alat peraganya diantaranya IPA, IPS, kemudian Matematika juga, Pak. iya. Nah, ini khususnya matematika. Ini kalau anak-anak berhitung matematika terus ada alat peraganya, itu biasanya mereka seneng. Kalau sudah jamnya selesai disuruh keluar enggak mau. Nah, itu beberapa kelebihan kami. Yang ketiga diantaranya adalah ruang kelas ini sudah full LCD. Jadi dari kelas 1 Sampai kelas 6 sampai ya. kelas 6 semuanya sudah Full full LCD. LCD. Dengan kata lain kalau misalkan Bapak Ibu memberikan video ya berupa contoh menyanyi atau contoh menari itu sudah bisa ditampilkan menggunakan LCD itu. Kemudian perpustakaan kami selalu on time tiap hari, ya selalu buka tiap hari. Jadi petugas perpustakaannya pun juga selalu standby. Tidak hanya pada saat istirahat saja, tapi pada saat jam pelajaran itu biasanya saya pernah mendampingi anak-anak gerakan literasi sekolah. Iya, GLS. Nggih. Itu jadi ada di sekolah kami, GLS namanya Bapak Ibu ya. Gerakan literasi sekolah itu
mengajak anak-anak untuk mau membaca dengan cara menggiring mereka semua menuju ke perpustakaan. Wis membaca apa saja lah. Di perpustakaan banyak sekali buku bacaan. Nah, itu sering saya mendampingi anak-anak itu untuk membaca dan minatnya juga tinggi sekali untuk membaca. Kemudian aula sekolah. Kami sudah memiliki aula sekolah di mana nanti apabila ada pertemuan antara dewan guru dengan wali murid itu bisa bertemu di aula sekolah. Seperti kemarin contohnya Pak Sulis ketika kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 mengadakan imunisasi. Nah, itu kami menggunakan ruang aula. Ada, jadi luas aulanya, Kalau untuk anak kelas 1 lari-lari ya capek Pak itu Pak ya. Kemudian kami juga memiliki kantin yang bersih dan sehat. Tenang Bapak Ibu, di kantin kami tidak ada yang jualan ciki-ciki. Tidak ada. Jadi kantinnya sehat. Kalau makan ya menu makanannya sudah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi menu makanan sehat. Kami tidak jual ciki-ciki yang dalam kemasan di kantin itu tidak ada. Tidak ada yang jual. Hanya jajan-jajan yang sifatnya makanan sehat seperti itu Pak. Itu beberapa fasilitas yang kami miliki. Kemudian masih banyak lagi fasilitas yang lain, diantaranya Bapak Ibu guru ini termasuk tenaga pendidikan yang ramah-ramah ya dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa menitipkan putra putrinya selama belajar di SDK Wijana. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih kepada Pak Pras dan juga Bu Melisa yang sudah menyampaikan sekilas tentang PPDB SDK Wijana tahun ajaran 2023-2024. Ada tambahan ini Pak Sulis. Bisa. Ada yang mendaftar ini Pak Sulis. Halo. Monggo Bapak Ibu yang lain saya tunggu loh ini. Ini langsung. Iya. Monggo mumpung promosi ini Bapak Ibu. Sudah ada ini yang langsung WA ke saya ini. Terima kasih loh ya. Sudah langsung. Saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Ya, kita tunggu secepat-cepatnya. 20 pendaftar pertama. Yes. Potongan berapa tadi Pak? 20%. Wow, 20%. Tidak pernah ada ini selama bertahun-tahun ini Pak. Ini baru ada tahun ini. Tahun ini loh Bapak Ibu. Iya. Ini kesempatan ini ya. Kesempatan emas ini Bapak Ibu semua, monggo dimanfaatkan dengan baik. Ya, tidak usah menunggu lama-lama. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid di TK, kami persilakan. Bu Lolita, selamat siang. Bu Lolita, untuk usia masuk SD kami bisa menerima usia 6 tahun. Tetapi jika di usia 5 tahun lebih mendekati lah, maksudnya mau ke 6 tahun, kami juga menerimanya gitu Bu Lolita. Kalau misalkan di usia 6 tahun itu putra putri panjenengan semua sudah bisa lancar bacanya atau memang masih berat, masih, kalau menurut saya anak-anak pasti nanti pasti lah. Kalau tahun pertama misalkan 1 bulan 2 bulan mungkin mereka masih masa transisi paling enggak itu biasanya 6 bulan.
Nah, setelah itu mereka baru bisa adaptasi dengan baik. Kecuali memang anak-anak yang sudah settingannya ada ya, Bapak Ibu ngapunten. Ada anak-anak itu yang usia 6 tahun itu sudah disetting benar-benar wow, itu sudah ada. Tapi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, pasti mereka bisa kok mampu untuk mengikuti apa yang ada di sekolah kami. Gitu. Oke, begitu Ibu Lolita. Ini kakaknya Bram ya nanti, adiknya Bram ini. Oh, nggih, nanti sampai jumpa nanti di SDK Wijana. Kami tunggu Bu Lolita. Mungkin ada pertanyaan lain? Nggih. Oh, nggih. Begini Bu Lolita, kalau di TK sudah ada nomor induknya, itu bisa lanjut Bu Lolita. Itu. Bisa lanjut ke SD. NISN itu kan maksudnya. Ya, kalau sudah punya di TK bisa langsung lanjut ke SD itu, Bu. Sampai SMA. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Nggih, siang. Selamat siang, Bro. Nggih, ini ada yang bertanya lagi. Ya, Bu Andreas, mamanya Matthew ini. Nggih, monggo Ibu. Oh. Begini Bu Andreas, potongan 20% itu dari hasil wawancara Bu. Jadi nanti jenengan wawancara dengan tim wawancara itu kesepakatan berapa, nah itu dipotong 20%. Ngoten. Oke. Nggih. Ampun. Cukup jelas nggih. Jadi 20% itu diambil dari hasil kesepakatan wawancara, nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggih. Bu Erika, nggih, silakan. Monggo Ibu. Halo? Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Oh, ini ada Bu Dian Siska. Oke, silakan Ibu. Ibu, selamat siang. Monggo. Heeh. Iya. Oh iya, terima kasih. Nggih. Oh gitu. Langsung dicatat gitu ya. Kalau gitu jenengan langsung daftar di link pendaftaran saja gitu. Kan ada link, ada link pendaftaran. Oh gitu, oke. Gimana, oke Pak? Iya. Wah, ini menarik sekali nih Bu. Usulnya menarik sekali nih, Ge. Ya, semoga yang ikut Google Meet ini semuanya segera masuk ke SDK Wijana.
Iya. Atau bila perlu nanti langsung kita kunjungi ke rumahnya ini. Iya. Nggih, nggih. Ya menanggapi dari saran tadi, nggih. Monggo Pak Pras. Tidak apa-apa ini, semuanya saja tidak apa-apa dicatat ya. Kalau begitu ini benar ya nama-namanya ini nanti bisa dicatat oleh operatornya. Oh 14 orang ya? Oh sama Bu Vina. Oh Bu Vina. Ya. Oh ini juga ada Pak Sulis juga. Oh ya. Oh 11 orang ya? Iya jadi kalau ingin segera mendaftar di SDK Wijana langsung aja enggak apa-apa karena kita enggak tahu Pak. Untuk kedepannya itu nanti PPDB sekolah-sekolah lain seperti apa, terus keadaan nun sewu nggih, keadaan finansial kita mungkin loh ya, mungkin namanya orang berusaha kan fluktuatif ya kan. Ya mumpung sekarang ada kesempatan emas langsung sabet aja. Syukur-syukur yang selesai meet ini nanti menghubungi, syukur bisa menghubungi rekannya yang sesama wali murid. Ayo, kesuwen, ndak usah lama-lama gitu ya. Masih ada 9 lagi karena ini yang 11 sudah di cover sama operator ya. Sudah di cover sama operator untuk masuk ke gelombang pertama ini. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya nggih dari Nggih. Tapi yang jelas 11 ini semuanya ke SDK Wijana nggih. Yang 11 ini. Jelas harus. Harus loh Bapak Ibu, saya tunggu loh ya. Nanti khawatirnya sudah tertata di situ ya, Pak. 11 orang. Nggih. Enggak Pak, ini tadi langsung di beradak semua. Langsung ini aja mencatat menuliskan nama anaknya di kolom chat ya. Oh di kolom chat ya. Silakan menuliskan nama anaknya di kolom chat. Jadi nanti 11 ini prioritas khusus nanti langsung sudah ada jadwal wawancara dan juga home visitnya juga. Nggih. Itu monggo diketik dulu di mana kolom chat nggih. Sudah ketemu kolom chatnya. Nah, itu dituliskan nama anaknya ya, 11 loh ya tadi. 11. Berarti ada yang ngetik gitu. Iya. 11 nggih. Oh ya. Nah, sudah masuk ya. Nggih. Sambil dicek sama Pak Sulis sama Bu Meris. Ya kalau enggak 11 berarti ada yang belum ngetik ya. Itulah gurunya itu. Nggih. Berarti nanti ini Pak Pras yang 11 anak ini ketika dikunjungi langsung isi ae. Oh iya. Isi formulir langsung langsung diambil sekalian gitu. Iya, langsung aja. Langsung pokoknya ini. Sudah deal ini. Ya, jadi fungsinya formulir sebentar Bapak Ibu ya. Fungsinya formulir itu sebenarnya bukan apa-apa sih. Sebagai bentuk catatan rekap kami. Jadi kok wes nulis di ngene chat, nulis di Google Form kok masih nulis formulir lagi kok berkali-kali kerja, bukan begitu. Itu untuk data administrasi. Karena kelengkapan kami sebagai lembaga pendidikan, kami juga harus menyampaikan apa yang kami kerjakan kepada dinas. Nah, itu wajib. Kalau kita hanya memberikan link soft filenya saja hanya di screenshot, wah itu nanti tidak valid ya. Maka dari itu kami sangat menghargai pengertian dari Bapak Ibu untuk menuliskan formulir itu. Fungsinya sebagai bentuk laporan kami sebagai lembaga pendidikan SDK Wijana kepada dinas. Oh kok masih 4? Loh yang 7 kemana ini? Ayo yang 7 kemana ini? Oh ya, enggak. Biasanya memang begitu Bu Mer. Kadang Tuhan itu memberikan sesuatu rencana itu enggak sengaja. Ya, kita mikir-mikir sekarang, iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Nggih.
Nggih Pak Pras, ini sambil menunggu konfirmasi dari orang tua, mungkin masih kita buka lagi, mungkin ada yang mau bertanya atau kurang jelas begitu. Kami buka lagi Bapak Ibu, monggo. Ya, ini akan di-share persyaratannya ya untuk mempersiapkan ini, mempersiapkan pendaftarannya itu di situ diantaranya adalah fotokopi kartu keluarga, ya, yang terbaru, ya. Jadi supaya menghindari salah pengetikan nama seperti itu ya. Jadi tolong dicek untuk kartu keluarganya, kemudian difotokopi. Lalu Akte kelahiran. fotokopi akte kelahiran. Iya. Fotokopi akte kelahiran anak. Nggih. Dan yang ketiga formulir pendaftaran itu sendiri. Mengisi formulirnya. Pendaftaran. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya begitu? Kami persilakan. Sudah berapa itu? Sudah 6? Ada lagi Bapak Ibu? Monggo mengacungkan tangan. Ya. Bapak Ibu tidak perlu sungkan, jadi ya langsung mendaftarkan saja, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi nanti ke depan. Ya semoga saja selalu baik ya, itu kan harapan kita. Tapi kalau misalkan ada kesempatan seperti ini ya kita coba aja, tidak apa-apa. Wah, untuk uang sekolahnya apakah tidak ikut diskon juga dari Budian? Nggih. Ini bisa dijelaskan oleh Bu Merisa ya. Baik, untuk uang sekolah sementara ini belum diskon Bapak. Jadi kita secara bertahap dulu nggih Bapak Ibu. Sementara untuk tahun ini program kita di uang sumbangan dulu. Kan dengar-dengar katanya ini loh Pak ya, sekolah kita kan katanya sekolah mahal gitu loh. Nah ini kita sementara ini untuk tahun ini kita beri potongan di uang sumbangan dulu. Uang sumbangan dulu. Untuk SPP kita berdoa saja. Mungkin di tahun-tahun berikutnya. Itu Bapak Ibu. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oh ya, terima kasih. Tadi sepertinya ada pertanyaan gini Pak Pras. Yang punya saudara apa juga enggak dapat potongan gitu kayaknya. Ada yang begitu tadi kayaknya. Iya ini kan uang sumbangan berapa? Sebenarnya seperti tadi yang ditanyakan Pak Sulis, kalau sudah punya saudara di sini itu gimana itu gimana ya? Kalau sudah punya saudara di sini ya berarti tidak punya saudara di sana itu ya. Ya mungkin nanti bisa dengan tim wawancara saja nanti ya. Iya. Segini aja. Anggap saja oh ini rezekinya anak saya yang masuk tahun ini. Nah, itu saya rasa menyikapinya lebih baik gitu ya. Jadi enggak sampai lu aku mbiyen anakku yang kokonya ini kakaknya ini biayanya sekian kok yang ini sekian, yang kakaknya kok enggak dapat ini ya. Diambil positifnya saja Bu. Oh mungkin Tuhan memberikan rencana kepada saya rezeki untuk anak saya yang saat masuk ini. Ya bisa jadi seperti itu ya. Semuanya selalu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semangat pokoknya. Baik. Tadi ada pertanyaan lagi ya kayaknya. Untuk uang apa tadi yang? Oh sebentar. Maaf telat masuknya, mohon
share uang sumbangan berapa Pak Adit ya. Kalau untuk uang sumbangan Pak Adit panjenengan bisa berkonsultasi dengan tim wawancara. Ya, jadi agendanya PPDB ini tetap ada wawancara, sesi wawancara bertemu dengan calon wali murid. Nah, dari situ panjenengan bisa mendapatkan informasi mengenai uang sumbangan itu, karena memang sudah disetting demikian supaya menjaga ini apa, takutnya kalau ada kebocoran informasi atau bagaimana itu kan yo ndak enak juga kita ya kan. Nah, monggo Bapak bisa datang untuk mengetahui uang sumbangannya. Itu nanti di tim wawancara. Nggih, monggo Bu Marisa. Menambahkan sedikit dari Pak Pras, untuk uang sumbangan Bapak Ibu itu adalah dari hasil wawancara panjenengan sendiri dengan tim wawancara. Jenengan sepakat berapa, nah itu maka akan dipotong 20% ya. Jadi nanti jenengan waktu wawancara monggo ceritakan semuanya apa yang terjadi di di keluarga panjenengan, misalkan ya Kak, maksudnya untuk masalah keuangan gitu maksudnya ya, sehingga kami tidak keliru memberikan uang sumbangan. Oh larang mentu ya padahal aku gak ada duit sakmene gitu ya. Terus kemudian untuk uang sumbangan itu bisa dicicil selama 1 tahun Bapak Ibu. Kalau jenengan mau dibrek nih ya syukur, puji Tuhan. Tapi kalau mau dicicil bisa selama 1 tahun. Bu kalau 1 tahun kok saya berat ya, misalkan ada halangan apa, monggo jenengan langsung sampaikan saja, enggak apa-apa. Bu, saya minta mundur sedikit lagi, setahun lagi, monggo enggak apa-apa. Terbuka saja dengan kami sehingga sama-sama enaknya, jenengan juga enak, kami juga enak. Gitu. Oh, nggih. Ini ada lagi Ibu Nafi. Bentar. Ya, monggo Ibu. Ya. Nafi, nggih monggo. Sen. Ya, Bu Nafi silahkan audionya dinyalakan. Kepencet ya. Oke, monggo yang mau bertanya sih. Nggih, silakan Ibu. Ya. Saya didatangi oleh Bapak Ibu Guru tim promosi SDK Wijana saat itu juga. Nah, jadi begini Bu, seperti istilahnya home visit. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan membawakan formulir ya bagi panjenengan, nanti bisa panjenengan isi. Kalau langsung diisi bisa, nanti akan ditanyai juga Bapak Ibu Guru yang home visit juga tidak kaku-kaku banget ya, ramah, mau langsung dikembalikan ke kami atau dengan kembalikan sendiri. Ada itu nanti dari Bapak Ibu, nanti pasti memberikan inilah apa semacam kesempatan ya, kesempatan untuk memberi keputusan. Ya. Begitu Ibu Nafi, yang jelas dari SDK Wijana akan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah calon peserta didik, yang mana kami nanti akan membawakan formulir. Seandainya dari panjenengan
sudah berminat dan langsung mengisi, maka nanti akan bisa kami cangking sekalian ke SD. Tapi kalau masih berpikir-pikir dulu, lah nanti setelah memutuskan masuk ke SD, nanti bisa langsung diantar ke SD Kawijana Jombang. Di ruang TU, di sanalah nanti ada tim bagian pendaftaran yang siap menerima. Oke, seperti itu Bu penjelasan dari kami. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, ini ada di kolom chat. Oh ya, di kolom chat. Ya, maaf Pak, dari Bu Amelia Oktaviani. Ya, terima kasih Bu atas partisipasinya. Maaf Pak, mungkin maksud dari Kak Dian kalau ada saudaranya yang udah di Wijana, apakah bisa dapat potongan lagi untuk uang gedungnya untuk adiknya yang baru masuk? Saya juga menunggu jawabannya. Oh nggih. Monggo Bu Mer, bagaimana Bu Mer? Saya kira begini Pak Pras, meskipun asalkan gini aja, asalkan si adik yang baru yang akan masuk, pokoknya segera aja datang ke SD supaya tergolong 20 peserta pertama. Ya. Intinya gitu aja intinya. di situ. Ya, di situ intinya. Nggih. Maka dari itu Bapak Ibu yang segera berminat untuk 20 peserta pertama, mohon untuk segera langsung konfirmasi ke kami supaya bisa kami data nama-nama tersebut untuk mendapatkan diskon yang kami sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Kalau ini saya nambahkan sedikit. Nggih, Pak nggih. Sulis. Seperti yang punya saudara di sini itu memang yang lalu-lalu itu ada apa spesial. Karena sudah ada yang di sini itu ada spesial juga. Nah, tapi ya agak sedikit di bawahnya lah gitu. Itu seperti itu Pak Sulis. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Masih kita buka. Oke, silakan Bapak Ibu, kami masih membuka acara podcast ini dan ini akan kami akhiri nanti jam 14.30, oke. Monggo yang masih bertanya, ya ini ada pertanyaan dari Bu Dian, ya silakan. Iya. Nggih. Iya, Oh, iya, nggih. iya. Pak Pras. Pak Pras sama Pak Pras ya. Ini langsung Ya, monggo Pak Pras, monggo. Memang sebenarnya saya sengaja untuk mengkip gelombang 2 dan 3 supaya ada yang tanya ya. Oh, Dan gitu, ternyata nggih. tanya beneran. Nah ini ya. Jadi gelombang 1 spesialnya itu 20 pendaftar pertama mendapatkan diskon uang sumbangan sebesar 20% 20%. dari kesepakatan wawancara. Nah, sudah siap gelombang yang kedua? Gelombang kedua mendapatkan 5% saja atau mendapatkan potongan diskon uang sumbangan sebesar 5% saja dari kesepakatan wawancara. Sedangkan gelombang ketiga ya yang terakhir membayar penuh, tidak ada potongan. Oh, tidak ada potongan Gitu. lagi. Yo. Jadi makanya saya kan mengajak yang gelombang 1 itu karena potongannya 20% ya, potongan uang sumbangan. Untuk yang gelombang kedua, potongan uang sumbangannya 5%. 5%. Dan yang gelombang ketiga tidak ada Potongan potongannya. atau Maka bayar penuh, gitu nggih? sekarang saja. Iya, begitu Ibu Langsung Dian. daftar sekarang saja yang pertama. Ini sudah masuk berapa, Pak? 6. Oh, sudah ada 6 ya. Ada Iya. perkembangan. Ada 6. Ya.
Masih Iya. ada 14. Masih ada 14 lagi. 14 Siswa kesempatan lagi, lagi ya. Tadi Yang- kan katanya minta yang di sini ikut Zoom semua karena kan masih tengah-tengah bekerja siang hari, sudah menyempatkan diri, minta dimasukkan semua. Nggih, saya masukkan, tapi tolong mencatatkan namanya di kolom komentar. Nama anaknya lah Nama minimal anaknya, ya. nggih. Nama anaknya di kolom komentar. Nggih. Sebentar aja nama Iya. anaknya itu. Itu tadi Bu Dian sudah dijelaskan oleh Pak Pras Nggih. untuk bedanya gelombang 1, 2 dan 3. Bapak Ibu yang masih mau bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum podcast ini akan kami tutup ya. Tentu nanti akan ada podcast-podcast berikutnya. Nggih, bincang-bincang santai tentang SDK Wijana, nanti akan ada podcast-podcast yang masih lebih seru nanti. Dengan narasumber yang berbeda-beda. Oke, monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Apa lang? Ada chat masuk badan? Ya. Oke. Kalau boleh kami umpan balik, boleh kami bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ikut di Google Meet ini, apakah semuanya sudah sepakat untuk masuk ke SDK Wijana? Karena tadi kan ada usulan yang ikut Google Meet nanti semuanya diikutkan dalam gelombang 1 yang dapat 20% itu, nggih. Mungkin malu mungkin. Atau masih dipikir-pikir ini Pak Iya, Pras, nggih. enggak apa-apa. Nggih. Masih banyak waktu Bapak Ibu untuk berpikir, nggih, masih ada 1 waktu bulan. 1 bulan. 2 bulan nggih, 2 bulan sampai Desember ya. Nggih. Ini ada dari ini Budian. Oh, Regina Nanda Budian. Yang ada di Meet ini langsung di door to door aja, nanti kan pasti daftar. Nah iya, masalahnya ini kalau kami mencari nama, semisal nama saya ini apa ya di sini ya? Nah, seperti yang nama Google Meet-nya ini hanya nuwun sewu PDT titik. Nah, itu kan kami juga nyarinya nama PDT, tanya ke siapa nanti ya gitu. Jadi paling tidak mencantumkan nama anaknya siswanya, lah. nggih, nama anaknya, nggih. Gitu. Nggih. Nggih. Enggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu Ya, yang pasti kami datangi, pasti Iya. datangi. semua sudah Oh, kami PDT Andreas ada yang tanya. Dwi. Oh ya. Oh, ini Bapak Pendeta Andreas. Oh, yang adiknya Matthew Oh, itu, iya. adiknya Oh, Matthew. sudah ada ini. Uni Asli Channel. Iya, Oke. iya. Bisa Kuan. Loh, ada yang keluar. Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Sepertinya sudah nih Pak Pras. Sudah tidak ada yang bertanya lagi sepertinya. Oke, Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi untuk kegiatan tes ini kami adakan secara kontinu. Ya, secara kontinu. Jadi misalkan di podcast pertama ini panjenengan masih belum menuliskan nama anaknya di kolom chat live streaming sekarang ini, mungkin bisa di podcast selanjutnya menuliskan di situ.
bagi yang ketinggalan juga bisa melihat di YouTube ya. Nanti channel YouTube-nya akan di-share dan linknya juga sudah akan di-share. Jadi tidak perlu khawatir, wah kok podcastnya cuma sekali aja. Nanti MC-nya juga ganti-ganti, narasumbernya juga ganti-ganti. Ya Pak. Oke. Ya, Jangan khawatir, info hari ini yang mungkin tidak bisa ikut nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya, oke? Jadi bisa diputar berkali-kali. Nggih. Apakah sudah cukup Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini? Sudah cukup, nggih? Kalau sudah cukup, Pak Adi, kita akhiri. Nggih. Demikian Bapak Ibu semua wali murid TK yang sangat kami hormati. Demikian sekilas podcast tentang PPDB SDK Wijana tahun ajaran 2023-2024. Semoga informasi awal ini bisa menambah informasi panjenengan semua untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SDK tercinta ini. Kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih semua.